pada pagi hari ini saya didampingi oleh Bapak Naya Amin Zaini selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang. Selamat pagi Pak Naya. Selamat pagi Mas Ilham. Gimana kabarnya? Sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Ilham. Semoga pemirsa mengikuti acara ini juga sehat walafiat. Saya doakan. Amin. Amin. Sahabat Bawaslu, untuk tema kali ini kita akan membahas terkait dengan refleksi kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran pada tahun 2021. Sebelum merangkak jauh ke penjelasan dari Pak Naya, mungkin sejauh ini dari podcast sebelumnya Pak Naya, kan kita lihat Pak Naya sering menyanyikan lagu kebangsaan. Mungkin untuk kali ini mungkin ada yang berbeda Pak Naya. Apa yang mau terima kasih Mas Ilham selaku host kita yang luar biasa. Pada kali ini spesial bahwa biasanya podcast sebelumnya itu kita bersama-sama menggelorakan lagu-lagu kebangkitan nasional. Tetapi kali ini saya akan menyampaikan puisi ya buatan saya, mungkin sebabnya enteng-entengan agar asik dan seru saja Mas Ilham. Berkenan ya untuk saya bacakan itu puisinya. Siap. Ya. Monggo, sebelum masuk ke materi inti yang nanti akan ditanyakan Mas Ilham, puisi yang pertama adalah yang berjudul Jiwa Demokrasi. Jiwa Demokrasi. Bisa disimak dan diikuti pemirsa. Kalau itu Pak Naya, puisi ini di mana dapat inspirasinya? Ya, cepat sekali gitu. Puisi ini dapat inspirasinya tadi pagi Mas Ilham. Pagi setelah sholat subuh, kemudian saya merenungi, kemudian yaudah saya putuskan untuk menyampaikan puisi yang saya buat sendiri gitu. Dengan judul Jiwa Demokrasi. Wahai rakyat, engkau pemegang mandat. Kedudukanmu begitu kuat, engkau pengatur dan penerima manfaat. Dalam kehidupan demokrasi, engkau harus mengisi dalam bentuk partisipasi supaya menuju demokrasi substansi. Menyongsong pemilu dan pilkada serentak, kita semua harus kompak. Kita semua tidak boleh retak. Serentak tidak harus galak. Song-song pemilu dengan semangat kolektivitas karena teknis tahapan yang berkualitas dipengaruhi proses pengawasan kualitas. Itu semua menuju serentak yang martabat dan integritas. Semangat pagi ini saya tambah menggelora ini Pak mendengar. Amin. Semoga bisa memberikan inspirasi semangat dan baik untuk semuanya. Baik sahabat Bawaslu, langsung saja kita kembali ke tema langsung Pak. Ini mungkin sebelum meranah jauh lagi, mungkin refleksi sedikit Pak terkait dengan profil panjenengan. Setahu saya dari podcast sebelumnya juga, dengan belum memberitahukan profil singkat panjenengan. Itu mungkin bisa dikulas di sini Pak. Profil singkat jenengan baik dari di pengalaman pemilu, terus riwayat kerja dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Ilham. Saya akan menyampaikan profil singkat saya. Saya itu sekolah di pendidikan formal Mas Ilham, itu S1-nya di Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Kemudian S2-nya di Magister Hukum UGM Yogyakarta. Kemudian S3-nya di PDIH UMS, program doktor ilmu hukum UMS. Itu pendidikan formal saya. Kemudian juga pendidikan informal maupun non formal itu juga pernah mengenyam di pondok pesantren juga begitu. Kemudian yang non formal itu mengikuti pendidikan yang berkaitan dengan advokat, PKPA, kemudian pendidikan mediator, kemudian pendidikan pelatihan yang menunjang skill hukum saya juga.
dulu pas pada waktu bersamaan pendidikan formal saya gitu. Kemudian riwayat kepemiluan Mas Ilham itu dulu tahun 2004 itu pernah menjadi pemantau pemilu di JPPR. Apa itu Mas Ilham? JPPR, Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat gitu, DIY Jateng gitu, jadi anggotanya juga pemantau pemilu. Kemudian pernah juga di pengawas pemilu atau Panwas Kota Semarang tahun 2017-2018. Itu sebelum transisi menjadi permanen itu kan Panwas itu juga pernah juga. Kemudian riwayat kerja saya itu dulu pernah menjadi asisten ombudsman. Jadi lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah begitu. Ada enggak itu pelayanan yang tidak sesuai dengan masyarakat maupun publik gitu. Pernah saya menjadi asisten juga. Kemudian juga pernah menjadi pembela umum juga, pembela umum di LBH, JLBHI. Kemudian juga pengajar juga, kemudian advokat juga atau konsultan hukum juga, kemudian juga mediator. Itu profesi kerja saya maupun profesi saya, latar belakang profesi saya. Ternyata pengalaman profesi singkatnya Pak Naya ini sungguh menarik. Pantas saja sekarang cocok menjadi anggota Bawaslu Kota Semarang. Amin. Ini langsung ke inti pembahasan kita, Pak. Ya, siap, Mas. Bagaimana atau sejauh apa kinerja Divisi Pengawasan Pelanggaran pada saat tahun 2021 kemarin? Ya, terima kasih Mas Ilham. Pertanyaannya apa yang sudah dilakukan gitu ya? Tadi judul besarnya kan refleksi, berarti kan apa yang sudah dilakukan tempo dulu gitu ya. Nah, selama tahun 2021 itu kan nyaris tidak ada tahapan gitu. Kalau nggak salah itu awal 2001 itu terakhir itu adalah pelantikan dan pengambilan sumpah kepala daerah yang terpilih begitu, sehingga nyaris 1 tahun ini adalah tidak ada tahapan kalau kita flashback ya. Kemudian walaupun tidak ada tahapan secara kelembagaan maupun subunit kelembagaan seperti divisi penanganan pelanggaran, kemudian juga divisi yang lainnya, kemudian dinaungi lembaga namanya Bawaslu Kota Semarang itu juga memiliki tugas maupun kerja yang perlu kita sampaikan kepada publik maupun masyarakat supaya tahu. Pertama adalah menurut catatan kami di lembaga itu adalah pembentukan unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran, Mas. Itu dibentuk nyaris tahun 2021 karena adanya surat edaran dari Ketua Bawaslu RI bahwa tahun 2021 harus membentuk begitu. Dan alhamdulillah Bawaslu Kota Semarang sudah membentuk, Mas. Jadi lengkapnya itu unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Semarang begitu. Itu subunit di bawah naungan, di bawah payung namanya Lembaga Bawaslu Kota Semarang. Itu ada itu. Kita sudah membentuk, kemudian juga sudah di SK-kan juga, ada struktur organisasinya juga dan ada SDM-nya juga di dalamnya. Itu kan suatu kerja real yang sudah dilakukan lembaga kita. Kemudian yang kedua, selain membentuk itu juga menjalankan fungsi-fungsi unit PBDP Bawaslu Kota Semarang. Dijalankan, dioperasionalkan. Nah, seperti unit PPDB itu melakukan pencatatan, kemudian penyimpanan, kemudian pemberitahuan kepada partai politik yang ada di Kota Semarang agar diambil itu namanya BDP, barang dugaan pelanggaran. Nah, itu kita sudah menjalankan fungsi itu juga, dan alhamdulillah partai politik yang kita layangkan surat untuk datang ke Kota Semarang sama mengambil itu juga datang juga mengambil barang dugaan pelanggaran yang dimiliki oleh partai politik gitu. Kita sudah menjalankannya gitu juga. Kemudian yang berikutnya adalah kelembagaan Bawaslu Kota Semarang di dalamnya divisi PP itu juga berpartisipasi di dalam riset itu pasca pilkada.
mengangkat tema maupun isu-isu itu pelanggaran juga dikoordinatori, dinaungi oleh provinsi maupun kelembagaan Bawaslu Kota Semarang. Kita juga berpartisipasi gitu. Ini tugas-tugas sinergis ya, koordinatif dan kolektivitas ya, bareng-bareng gitu. Itu juga berpartisipasi juga. Kemudian juga berkolaborasi, bahasa berkolaborasi antar divisi maupun dinaungi lembaga, juga namanya mengembangkan kelurahan anti politik uang dan pembentukan kelurahan anti politik uang dan PWAS atau pengawasan. Ini kerja kolektivitas dan sinergitas juga sudah dilakukan secara kelembagaan efektivitas tahun 2021. Ada 6 kelurahan dan ada 8 kelurahan. Itu kan bagi kelembagaan juga luar biasa begitu. Juga mengangkat tema-tema spesifik tentang APU. APU itu anti politik uang. Kita memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terhadap politik uang itu, apa regulasinya, apa ancamannya, apa cara-caranya untuk melapor dan lain-lain. Itu kita juga tugas sinergi seperti itu tahun 2021 juga. Kemudian juga bersama-sama dengan lembaga, kemudian kerja kolektivitas juga pembuatan buku, sosialisasi dan laporan akhir juga. Wabil khusus mengenai divisi penanganan pelanggaran juga kan ada, kita punya tugas itu diatur dalam undang-undang. Harus di akhir tahun itu membuat laporan kinerja akhir tahun begitu, maupun menjalankan tugas-tugas maupun perintah-perintah dari Bawaslu RI maupun provinsi mengenai inventaris, namanya DIM, daftar inventaris masalah secara khusus mengenai isu-isu di dalam pengaturan regulasi bidang penanganan pelanggaran seperti Sentraga Kumdu, seperti Perbawaslu, laporan dan temuan tentang pelanggaran, kita juga berpartisipasi. Nah itu tugas-tugas kelembagaan, kolektivitas dan sinergitas mengenai isu-isu itu penanganan pelanggaran itu yang menurut catatan hemat kami kita itu adalah dilakukan pada tahun 2021. Begitu Mas Ilham. Saya berhenti di sini dulu, nanti dilanjutkan pertanyaan. Siap benar. Untuk ini Pak, terkait tadi penjelasan terkait desa APU itu. Iya. Respon masyarakat terkait kegiatan Badan Pengawas Pemilu terkait itu seperti apa? Responnya? Yang benar adalah nomenklaturnya kelurahan APU. Kelurahan anti politik uang. Jadi itu garis kebijakan lembaga agar namanya istilahnya itu adalah dibentuk dan dikembangkan ya. Saya menggunakan bahasa itu, dibentuk dan dikembangkan mengenai kelurahan anti politik uang. Kalau di Kota Semarang nggak ada desa. Nah kemudian di kelurahan tersebut itu memang tidak serta-merta membentuk random maupun tiba-tiba nunjuk kelurahan enggak, tetapi juga ada indikator maupun kajian analisisnya gitu Mas. Jadi kelurahan paling tidak ada beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah yang dahulu itu memang memiliki potensi besar terhadap tingkat kasus maupun pelanggaran yang terjadi di situ. Itu. Ketika tingkatnya di situ itu adalah tinggi politik uang, maka disitulah nanti kita akan membentuk dan mengembangkan namanya kelurahan anti politik uang. Nah, ukurannya itu. Kemudian kelurahan pengawasan, kriterianya kalau kita pahami secara sama itu adalah tingkat partisipasi masyarakat di situ mengenai kedatangan untuk memilih itu rendah atau tinggi. Kalau rendah berarti kan ada problem itu. Maka salah satu solusinya itu adalah dibentuk dan dikembangkan namanya kelurahan pengawasan. Nah begitu. Itu salah satu indikator yang saya sampaikan walaupun ada beberapa banyak. Kemudian kita koordinasi dengan pemimpin setempat maupun perangkat setempat itu kan lurah ya, kelurahan kemudian dipimpin lurah bersama stakeholder tingkatan kelurahan tentunya. Itu kemudian kita menjelaskan, kita berdiskusi, dari penjelasan diskusi ternyata welcome lurahnya dan setuju untuk dilakukan pembentukan dan pengembangan di daerah yang dipimpin oleh lurah itu gitu. Kemudian dari hasil itu kemudian langsung ada langkah-langkah teknis. Kapan diselenggarakan pengembangan dan pembentukan kelurahan tersebut, APU dan PAS itu? Siapa saja yang diundang? Materinya bagaimana?
kemudian nanti RTL-nya bagaimana, lah itu kajian taktisnya terhadap itu. Lah sepanjang yang kita ikuti bersama-sama, masyarakat antusias itu terhadap pembentukan dan pengembangan kelurahan anti politik uang dibentuk oleh kita bersama-sama kelurahan, itu antusias. Ukuran antusias sederhana, kedatangannya tinggi, kemudian pertanyaan-pertanyaan juga menukik atau menarik begitu, kemudian juga sepakat untuk menggelorakan maupun mendeklarasikan menegaskan bahwa kelurahan itu siap untuk dibentuk kelurahan anti politik uang maupun pengawasan begitu. Kemudian juga sepakat untuk nanti adanya RKTL terhadap pasca kegiatan itu apa dan bagaimana. Nah, itu ukuran menariknya dan antusiasnya Mas itu. Artinya kan lancar, dan harapannya meskipun secara formal itu sudah dibentuk, harapannya dari kita kelembagaan ya adanya tindak lanjut secara substantif, berkala, kemudian mungkin diundang atau mungkin mengundang, kemudian memberikan sosialisasi, pemahaman, dan continue terus. Setelah itu harapannya juga yang sudah mendapatkan pembekalan cukup digetok tularkan itu siarkan, diamalkan, ditularkan kepada yang lainnya, itu mengenai pengetahuan tadi. Jadi tidak berhenti di yang kita undang maupun berhenti di kita, tapi bisa harapannya multiplier efek yang luas, banyak efek edukasi, efek pencerahan, efek pengetahuan. Nah itu nama itu kita semua itu seperti itu. Nah, itu ada peralatan tadi. Mudah-mudahan harapan panennya segera tercapai itu Pak. Amin. Pemilu serentak tahun 2024 nanti. Sebelumnya nih Pak, kita kan masa transisi Pak, dari Bawaslu Kota Semarang menjadi Bawaslu Kota Semarang pada tahun 2018. Pada saat transisi menjadi Bawaslu ini kita menghadapi dua pemilihan ini. Yang pertama pemilu serentak 2019 kemarin dan pilkada tahun 2020 yaitu wali kota dan wakil wali kota. Ini saya ingin tanyakan terkait kelebihan dan kekurangan di segi penanganan pelanggaran di masing-masing pemilihan, pemilu serentak, atau kelebihan kekurangannya apa, terus kelebihan kekurangan pada saat pilkada serentak pilkada 2020 itu seperti apa juga? Ini pertanyaan sangat berat ini Mas. Ya minum kopi dulu ya supaya. Ya, monggo Pak Naya. Bapak inspirasi gitu. Pertanyaan sekelas itu disertai. Cicipi dulu izin. Aduh, pahit banget. Luar biasa. Ini kesukaan saya ini kalau pahit seperti ini. Oh, iya. Ya, memang saya minta itu tidak dulu itu Mas Adit itu. Ya. Terima kasih Mas Adit. Ya, pertanyaan yang berat, saya mencoba untuk menjelaskan secara singkat dan sederhana, semoga bisa dipahami dengan baik. Itu pemilu 2019, kemudian kita mencoba membandingkan pilkada 2020, itu memang ada tantangan, kendala, kelebihan dan kekurangannya begitu. Nah, kemudian pemilu 2019 itu memang kontestasinya itu kontestannya itu banyak, itu partai politiknya itu tingkatan Kota Semarang ada sekitar 16. Kemudian nasional sekitar 20 karena tambah itu partai lokal itu banyak. Artinya kan itu partisipasi demokrasi kan itu meningkat begitu baik begitu baik. Nah, kemudian yang pilkada 2020 itu wabil khusus di Kota Semarang, karena juga Kota Semarang termasuk ya salah satu daerah yang menyelenggarakan itu kontestannya maupun peserta pemilihannya itu adalah satu pasangan begitu. Jadi berhadapan dengan istilahnya itu adalah kotak kosong begitu. Nah, itu menjadi menjadi sorotan kita ya, dan itu memang fakta politik di Kota Semarang seperti itu. Kemudian juga 2020 itu pilkada yang menghadapi COVID-19. Itu beda dengan pemilu maupun pilkada sebelumnya. Nah, itu menjadi hal yang menarik sekaligus tantangan juga itu. Karena akan berkonsekuensi terhadap teknis tahapan, kemudian teknis pengawasan itu harus menerapkan maupun mengintegrasikan namanya prokes COVID gitu.
Itu juga hal beda itu, hal beda gitu. Kemudian juga di Kota Semarang itu kita lihat, kita ikuti itu adalah IKP-nya itu adalah tinggi juga, indeks kerawanan pemilu tinggi juga, ya merah gitu. Baik itu segi tantangan itu alamnya, rob dan lain-lainnya, kemudian maupun segi penyebaran COVID-nya yang dirilis dan diriset oleh Bawaslu RI kan tinggi itu kan juga tantangan juga, beda dengan tantangan sebelumnya juga. Kemudian juga di Kota Semarang oleh Bawaslu Kota Semarang itu adalah selama Pilkada 2020 itu ada 45 kasus yang ditangani gitu. Yang diregister, ya itu dengan kriteria 34 administrasi, 7 adalah hukum lainnya, kemudian 4 itu adalah pidana, total semuanya 45. Dan di pemilu 2019 itu juga 45 juga. 45, 32 administrasi, kemudian 10 pidana. Nah ini tantangan sekilas gitu. Kemudian mengenai mencoba saya akan membandingkan pemilu 2019 dengan pilkada 2020 segi perspektif itu regulasi penanganan pelanggaran. Coba kita cek di Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 itu tentang penanganan pelanggaran pemilu yang bersumber dari laporan dan temuan. Ya, betul. Nah itu untuk digunakan pemilu 2019. Kemudian Perbawaslu tak compare Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 itu juga penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan temuan itu digunakan untuk pilkada 2020. Ini ada ada tantangan regulasi, ini nggak main-main, tantangan regulasi menurut hemat kami ya, karena di dalam pasal 9 Perbawaslu tadi yang kita sampaikan itu adalah bahwa laporan dan temuan itu paling lama 7 hari sejak diketahui dan garis miring atau ditemukan. Diketahui, menggunakan bahasa hukum diketahui, Mas. Maksimal 7 hari. 7 hari sejak diketahui. Ingat, diketahui itu berbeda dengan sejak kejadian konkret nyata di lapangan. Diketahui. Jadi menggunakan kata diketahui. Walaupun katakanlah peristiwanya itu lampau cukup lama, tetapi tahunya baru sekarang, maka yang mengetahui sekarang itu bisa melaporkan. Nah ini perlu direview, perlu dicek kembali, perlu ditinjau kembali mengenai klausul ini. Ada fakta-fakta empirik juga, karena orang memegang diketahui maka tidak mengetahui fakta kejadian real, maka dia hanya memegang argumentasi diketahui. Nah ini perlu ditinjau ya, dicek begitu. Nah itu segi regulasinya begitu. Berarti konteks regulasi terkait penanganan pelanggaran di 2019 sama 2020 itu berbeda ya Pak? Atau hampir mirip bisa dikatakan? Beda di dalam penanganannya karena 2019 itu kan tidak menerapkan prokes COVID, 2020 menerapkan prokes COVID gitu. 2019 itu kontestannya banyak, coba calegnya itu Kota Semarang hampir 600-an itu. Kemudian 2020 itu satu paslon. Satu paslon. Kemudian 2019 secara kuantitas banyak, kemudian 2020 secara kuantitas sedikit. 2019 untuk mengisi jabatan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, 2020 mengisi jabatan wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini garis pemisah sekilas mengenai perbedaan tadi. Sekaligus tadi saya mengelaborasi mengenai aturan hukumnya juga, aturan hukum teknisnya juga. Ini kita hampir mendekati dengan pemilu pilkada serentak tahun 2024 ini. Yes. Ini pemilu dan pilkada akan diselenggarakan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Yeah. Tantangan dan proyeksi yes. di divisi penanganan pelanggaran itu untuk menyongsong
Pilkada serentak 2024 itu seperti apa? Ya, ini juga pertanyaan berat ini. Izin minum dulu. Minum kopi dulu. Oke, siap Pak Naya. Saya turuti permintaan panjenengan, Pak. Pertanyaannya tantangan dan proyeksi ya. Proyeksi pemilu 2024 ya. Ya, mengingat kita di tahun 2024 ini akan ada konsentrasi Iya. partai politik, juga akan ada penambahan lagi partai politik. Itu nanti akan proyeksinya Iya. seperti apa di Semoga- segi penanganan pelanggaran? Iya. Semoga bisa saya jawab walaupun sekilas, tapi kalau nggak bisa jawab jadi PR saya ya. Siap, Pak Naya. Sampaikan di bawah. Siapa nih? Mungkin bukan cepat panah ya, mungkin buat teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun dia berada ini. Nah, itu. Silakan. Ya. Oke, saya akan menjawab sekilas saja menggunakan 4 variabel. Pertama adalah tantangan dan proyeksi regulasi, kedua adalah aparat penegak hukum, ketiga adalah budaya hukum, keempat adalah sarana prasarana pun fasilitas hukum. Nah, pertama adalah kondisi regulasi. Karena pemerintah atau negara kita saat ini itu tidak mengubah undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, maka hampir mirip, hampir tidak jauh nanti tantangannya dari segi regulasi itu akan sama. Saya berani tegas mengatakan seperti itu karena tidak diubah Undang-Undang 7 2017 dan tidak diubah sampai saat ini loh ya. Setelah saya mengucapkan ini, berikutnya Allahu a'lam ya. Undang-Undang 10 2016 juga tidak diubah. Coba kita cek di dalam kondisi regulasi itu, substansi regulasi itu. Di dalam pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 itu pasal mengatur tentang politik uang. Tak ulang lagi, pasal mengatur politik uang. Politik uang. Ayat 1 itu adalah politik uang dikenai kepada pemberi politik uang. Ayat 2 dikenai kepada penerima politik uang. Nah, ini menjadi tantangan dan mungkin menjadi problem juga. Karena pemberi politik uang dengan penerima politik uang menurut pasal tadi yang saya sampaikan itu adalah sama-sama tanggung renteng untuk menghadapi proses hukum. Nah, gitu. Dengan demikian, bagaimana mungkin penerima politik uang itu akan dengan sukarela melaporkan apabila dia itu menerima tetapi menyampaikan dan di selain ayat 2, loh, penerima ternyata juga harus menghadapi hukum. Nah, ini silakan dibayangkan sendiri, dirasakan sendiri dan renungi sendiri oleh pemirsa yang punya acara integritas luar biasa dan host kita yang sangat keren. Yang kedua ini banyak ini. Kalau enggak itu cukup Pak, memerlukan waktu yang lama Pak, banyak kalau saya sampaikan. Yang kedua, pasal 146 ayat 1 dan ayat 2 itu juga perlu ditinjau ulang dengan seksama oleh pembentuk undang-undang. Karena apa? Esensi pasal itu 146 ayat 1 dan ayat 2 itu adalah penyidik kepolisian Setragakumdu dapat melakukan penggeledahan, penyitaan dan pengamanan barang bukti dalam tindak pidana pemilihan apabila sumbernya itu laporan. Kalau temuan Pak? Justru itu. Temuan itu tidak diatur dan tidak ada. Malah seperti itu. Iya, silakan dicek dengan pemirsa yang ikut acara ini. Barangkali ada hal yang bisa didiskusikan, saya siap untuk diskusi gitu. Laporan tindak pidana dapat digeledah, disita dan diamankan barang buktinya apabila itu sumbernya laporan. Pertanyaannya, temuan bagaimana? Hukum formal, ius constitutum. Ius constitutum itu hukum yang saat ini berlaku, undang-undang saat ini berlaku itu tidak mengaturnya. Gitu. Mestinya lengkapnya laporan dan temuan mestinya loh ya. Ini boleh untuk saya berpendapat loh. Temuan, klausul temuan itu dimasukkan ke dalam sini sehingga komprehensif. Nah, ini menjadi celah gitu. Polisi jaksa tahu ini. Loh, ini kan laporan, Mas. Temuan itu kan urusan Bawaslu. Bawaslu kan memiliki
fungsi temuan juga karena pengawasan aktif oleh Bawaslu melihat dugaan pelanggaran. Nah, itu temuan kan itu esensinya. Kalau laporan itu adalah si pelapor datang ke kantor Bawaslu maupun jajarannya dengan kriteria 3 pelapor, warga negara terpilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Nah, ini basic. Itu dengan catatan ya, pemantau pemilu terdaftar ya. Yes, good, terima kasih. Ini host kita yang sangat keren ini, terima kasih ya. Malum Pak. 4 tahun di pemilihan Pak ya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih ya, dilengkapi. Barangkali ada yang kurang dilengkapi langsung ambil itu aja. Lah itu. Lah kalau temuan gimana? Lah problem karena regulasinya ngomongnya seperti itu, kayak gitu. Lah harapannya kan boleh ini. Tadi kan ada pertanyaan kunci juga. Proyeksi gimana? Lah perlu direview. Judicial review atau gimana? Judicial review maupun legislative review nggak wewenang kita. Ya, Kita nanti takut nanti melompati. Ya, yang penting Review, bahasa saya review. review. Karena ada 2 itu pembentukan hukum. Judicial review itu adalah ke Mahkamah Konstitusi. Legislative review itu adalah wewenang dari legislatif pemerintah begitu. Nah, kita enggak ngonjak situ. Yeah. Review bahasanya perlu direview. Barangkali urgent dan penting, ada hal yang bolong-bolong dilengkapi, mohon itu dicek kembali. Begitu. Ini bukan berarti dikte ya itu ya, karena kita kan praktisi ya, teknisi dan kesehariannya berhadapan seperti itu ya. Ini kita kemukakan dengan sarana ini benar-benar bermanfaat. Gitu. Kemudian juga pembuatan aturan hukum dalam ini ada turunan aturan hukumnya itu kan Perbawaslu harus efektif, baik itu Perbawaslu mengenai laporan maupun temuan dalam ranah pemilu pilkada maupun ada namanya peraturan bersama Sentra Gakumdu nomor 1 tahun 2020, nomor 14 tahun 2020 sama nomor 5 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI, Kepala Kepolisian RI sama Kejaksaan Agung RI. Coba itu dicek kembali supaya efektif bagaimana, supaya sinkron dan harmonis gimana. Nah, itu kan proyeksi maupun tadi pertanyaan proyeksi. Tantangan data elaborasi ya. Nah ini sebelum melanjutkan ini sampai jam berapa ini? Kalau saya nggak diingatkan dari awal takutnya Sampai jam 4 puasnya Pak Naya. Yang penting Jangan gitu. ya ini Pak, biar sahabat-sahabat Bawaslu ini paham Pak terkait dengan apa revisi pelanggaran apa yang harus dilakukan untuk pilkada menghadapi pilkada serentak tahun 2024 ini. Iya. Ya barangkali Lanjut kalau lagi, Pak. perlu dijelaskan secara ketemu saya langsung, silakan sahabat Bawaslu pemirsa yang mengikuti ini kita diskusi di kantor Bawaslu Kota Semarang. Jadi saya sangat welcome untuk diskusi apapun yang mengenai soal kepemilikan alih-alih penanganan pelanggaran itu. Barangkali ada hal yang take and give a good idea, saling menerima dan memberi ide di Bawaslu itu kita sangat welcome. Begitu ya. Kemudian kondisi aparat penegak hukumnya itu aparat penegak hukum dalam konteks penanganan pelanggaran itu apabila tindak pidana pemilu atau pilkada itu ditangani oleh namanya lembaga Sentra Gakumdu, Mas. Nah itu nggak boleh suka dan nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Sentra Gakumdu itu diisi 3 lembaga, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan untuk menegakkan pasal-pasal pidana tadi. Di dalam Undang-Undang 7 2017 itu ada sekitar 70 pasal pidana yang wajib ditegakkan oleh Sentra Gakumdu apabila terjadi pelanggaran tentunya, kalau enggak ya jangan nyari-nyari. Kemudian pilkada ada sekitar 40 pasal pidana. Pak sampaikan semuanya, waktunya butuh panjang ini Mas. Pasal-pasal pidana kata kuncinya diatur di dalam klausul pidana itu di bagian akhir itu loh. Undang-undangnya itu kan pidana, nggak boleh ini nanti didenda di penjara, itu kan pidana. Nah kemudian penanganan pelanggaran administrasi itu ditangani oleh secara otonom dan independen namanya Bawaslu doang. Administrasi. Kemudian penanganan pelanggaran hukum lainnya ditangani oleh Bawaslu saja. Nah, kemudian kode etik itu Bawaslu. Nah, itu walaupun nanti outputnya itu kalau administrasi pilkada itu adalah direkomkan kepada penyelenggara pemilu dan jajarannya, KPU dan jajarannya. Apabila pelanggarnya itu peserta pemilu,
berarti pesertanya. Kalau hukum lainnya itu diteruskan, bahasa hukumnya diteruskan ke instansi yang punya wewenang, misalnya netralitas ASN. Itu adalah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Kan ada lembaganya yang mengkaji dan menjatuhkan punishment, sanksi terhadap si ASN itu melanggar atau tidak. Diteruskan bahasanya. Maupun netralitas lainnya. Mungkin pegawai BUMN, BUMD, pendamping desa, TNI, Polri, nah itu netralitasnya. Instansi berwenang itu ada di sana. Kemudian kode etik itu adalah kalau ad hoc Bawaslu itu kita yang menanganinya. Ad hoc Bawaslu kan ada Waskam, BPL, PTPS. Nah, kemudian ad hoc KPU itu diteruskan ke KPU. Permanen itu ke TPD, ke DKPP. Nah, itu bagannya, alurnya sudah tidak tumpang tindih. Kemudian apa proyeksinya gitu? Ya segi Sentra Gakumdu harapan kami itu adalah selalu ditingkatkan kualitasnya, sinergitasnya dalam hubungan kesentra gakumduannya supaya efektif. Karena seringkali terjadi dissenting opinion, perbedaan pendapat. Nah ini juga tidak perkara mudah ini. Makanya selalu diefektifkan itu dalam memahami, dalam menangani. Karena harus bersama-sama, nggak boleh Bawaslu doang begitu. Itu piye caranya itu? Lembaga silakan meningkatkan pembekalan, kemudian dan lain-lainnya supaya pemahaman utuh mengenai efektivitas tadi itu tercapai, supaya tidak terjadi disparitas ya, jarak maupun perputusan yang jauh, tapi pendek aja lah jarak itu sisi regulasinya, proyeksinya. Dengan demikian maka akan mempengaruhi praktek kesentra gakumduannya yang melekat di Bawaslu, karena kan di undang-undang itu kan kantornya pasti di Bawaslu, kemudian nanti difasilitasi KPU, Bawaslu dan lain-lainnya. Kemudian kondisi budaya hukumnya ya perlu sosialisasi terus-menerus secara kuantitas dan kualitas kepada masyarakat. Itu masyarakat, karena jabatan pilkada itu kan bersama-sama gitu. Baik itu masyarakat dia tahu teknis pelaksanaan maupun teknis pengawasannya. Kayak itu. Kemudian juga adanya sense of belonging, rasa untuk memilikinya begitu. Memiliki kan tidak serta-merta tumbuh, tapi harus di-guide oleh sistem gitu. Dengan sosialisasi intensif, kemudian mendekatkan masyarakat dan lain-lainnya, berbagai kanal cara gitu. Kemudian sarana-sarana hukumnya ya perlu optimalisasi sarana hukum, karena perlu gudang mas. Karena menyangkut tadi di awal tadi, dugaan pelanggaran itu adalah perlu gudang, penyimpanan itu diatur. Perlu ruang adjudikasi. Jadi pelanggaran administrasi pemilu itu adjudikasi. Adjudikasi itu proses penanganannya seperti atau mirip persidangan mas. Nah itu jadi ada pelapor terlapor, ada jawab jinawab, ada pembuktian pelapor, pembuktian terlapor, ada kesimpulan pelapor terlapor, kemudian kita putuskan. Yang memutuskan itu adalah namanya majelis pemeriksa. Dalam hal ini adalah include maupun disandang oleh namanya Bawaslu. Nah, itu perlu itu mas sarana-prasarana. Kemudian ruang gakumdu, ruang sengketa, ruang BPID harus didukung software dan hardware agar bisa efektif begitu. Lah itu proyeksi maupun keusulannya, rekomendasi. Nah gitu. Komen lagi mas. Ini mana ya? Karena kita sudah banyak toh. Silakan di Paknya berhenti ya itu. Nanti nggak menutup kemungkinan atau menutup ruang diskusi kalau memang datang ke konsultan kita sambil untuk mendiskusikan siapa saja. Ini langsung aja Pak. Kita perlu closing statement ini Pak. Yes. Sebelum nantinya saya tutup acara ini. Yes. Monggo Pak ya. Closing statement. Pemilu dan pilkada di Indonesia 2024 itu adalah serentak dan menorehkan sejarah karena serentak dalam 1 tahun
pemilu adalah awal 2024, kemudian pilkada akhir 2024. Ini pertaruhan dan tantangan bagi negara ini untuk mensukseskan begitu. Belum ada sejarah-sejarah sebelumnya ini. Nah, ini perlu kita gelurakan, kita sampaikan. Yang kedua adalah undang-undang itu juga perlu direview, dicek kembali terkait dengan tadi potensi-potensi sumir, celah, kemudian tidak efektif, baik segi undang-undang maupun segi peraturan teknisnya itu perlu dicek kembali. Tentunya yang instansi punya wewenang begitu, perlu dicek kembali. Kemudian butuh keterlibatan masif kepada masyarakat karena ini tidak hanya hajatan tripartit, penyelenggara pemilu tripartit itu 3 lembaga, Bawaslu, KPU, DKPP, tetapi masyarakat secara keseluruhan, secara lapisan masyarakat yang memiliki sense of belonging tadi mengenai suksesnya pemilu pilkada serentak 2024. Kemudian perlunya keempat sinergi dan optimal instansi terkait, bahasa undang-undang instansi terkait, apakah instansi Pemda, KPU, kepolisian, kejaksaan, itu perlu sinergi, instansi vertikal, horizontal untuk mengayuh bagyo, untuk menyembuyung, gotong royong untuk mensukseskan pemilu 2024. Kemudian sukses dan kualitas integritas teknis pengawasan dipengaruhi oleh sukses pengawasan berintegritas dan berkualitas untuk kemartabatan pemilu 2024. Itu proses dari saya. Ada yang sampaikan lagi Pak sebelum saya tutup nih Pak? Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, perkenankan untuk membacakan puisi. Puisi lagi Pak? Iya. Puisi. Karena ya ini berat sekali dalam waktu singkat 1 hari langsung bikin 2 puisi Pak. Monggo Pak langsung puisi bacakan. Kali ada hal yang kurang itu bisa diperbaiki maupun dihaluskan ya, ini karena singkat membuatnya tadi supaya ada mendatangkan inspirasi hal yang baik gitu. Puisi dengan judul Gembiranya Serentak, ciptaan Naya Amindaini. Wahai peserta pemilu, engkau tidak boleh pilu. Semesta memanggilmu dalam dedikasi tugasmu. Wahai Bawaslu, tugas pengawasan pemilu di pundakmu. Bersama rakyat engkau dibantu, bersama rakyat awasi pemilu. Pemilu serentak 2024 itu sudah dibuat sepakat dalam rapat dengar pendapat. Harapannya agar bermanfaat. Mari persiapan pemilu kita ikuti bersama, kita jalani dengan riang gembira dan bahagia, seperti perjuangan para pendiri bangsa, sesuai cita-cita Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Pak Naya atas ilmu yang telah jenengan berikan buat teman-teman atau sahabat Bawaslu dimanapun mereka berada ya Pak. Untuk sahabat-sahabat Bawaslu, jangan lupa untuk tonton video ini, like kalau suka, komen kalau memang mau komen terkait dengan kepemiluan, terus jangan lupa subscribe maupun nyalakan notifikasinya biar kamu dapat menyaksikan selalu konten-konten yang akan kita sajikan berikutnya. Pak Naya, biasa? Iya. Salam awas, salam ya, bebas. dulu Mas. Ayo dipandu. Minum dulu Pak. Terima kasih, kalau ada hal kurang berkenannya maupun salahnya mohon dimaafkan. Kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa datang siapa saja pemeriksa untuk ke Bawaslu ketemu dengan kita dari sini. Langsung aja Pak. Ya. Ini Mas, lihat situ tengah. Salam awas, Ya. salam integritas ya Pak. 1, 2. Salam awas, salam integritas. Acara keren.